Om Swastiastu. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam harmoni. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk dapat mempresentasikan hasil jawaban dari UAS Biokimia yang telah dikerjakan sebelumnya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Eko Mangjuan Arya Wijaya dengan NIM 231303111. Baik, di sini kita akan membahas jawaban yang telah saya buat dalam 4 bagian besar, yaitu mengenai protein dan sintesis protein dengan 5 soal, kemudian dilanjutkan dengan metabolisme asam amino yang sama dilanjutkan dengan 5 soal, kemudian metabolisme purin dan pirimidin, serta yang terakhir yaitu sub DNA, RNA, dan juga rekayasa genetika. Baik, kita langsung beranjak ke eh, soal yang pertama. Baik, pada soal pertama mengenai protein dan sintesis protein ini mengenai seorang pasien dengan defisiensi protein mengalami edema dan penurunan massa otot. Nah, jelaskan mekanisme molekuler bagaimana kekurangan protein dapat menyebabkan kedua gejala tersebut. Nah, defisiensi protein ataupun kekurangan protein melalui mekanisme molekuler yang saling terkait menyebabkan edema dan penurunan massa otot. Nah, pertama, edema disebabkan oleh hipoalbuminemia akibat kurangnya substrat asam amino dalam mensintesis adanya albumin hepatik. Rendahnya tekanan onkotik plasma tersebut dapat mengganggu keseimbangan Starling kapiler, meningkatkan filtrasi cairan ke interstitium dan dapat mengurangi penyerapan kembali, yang diperparah dengan aktivasi sistem renin angiotensin aldosteron ataupun RAAS dan juga retensi natrium air. Nah, kedua yaitu adalah penurunan massa otot yang terjadi dikarenakan ketidakseimbangan sintesis dan juga degradasi protein otot. Kekurangan asam amino esensial, terutama leusin, dapat menghambat adanya aktivasi jalur mTORC1 yang menekan sintesis protein melalui inaktivasi S6K dan penghambatan EIF4E oleh 4E BP1, sekaligus meningkatnya hormon katabolik seperti kortisol dan juga penurunan insulin yang nantinya mengaktifkan ubiquitin proteasom via peningkatan ekspresi dari androgen 1 dan juga MURF1 serta autofagi yang mempercepat adanya degradasi protein mikrofibrilar fibrilar dan komponen sitosol, menghasilkan atrofi serat otot dan keseimbangan nitrogen yang tidak akan normal. Next, yaitu pada soal kedua, mengenai dalam sintesis protein, antibiotik kloramifenikol menghambat aktivitas ribosom bakteri. Nah, bagaimana pengaruhnya terhadap translasi dan kelangsungan hidup bakteri? Nah, kloramfenikol dapat menghambat translasi bakteri dengan berikatan secara bolak-balik ataupun dikatakan reversibel pada subunit ribosom 50S, khususnya di inti transferase peptidil ataupun PTC, sehingga menghalangi peningkatan amino asid tRNA ke situs A dan juga mengganggu katalisis pembentukan ikatan peptida oleh enzim peptidil transferase yang nantinya akan berakibat pada aplikasi rantai polipeptida yang nantinya terhenti, menghasilkan protein yang tidak lengkap dan juga tidak fungsional dan juga rentan akan salah lipat yang memicu stres proteotoksik yang dapat mengurangi energi sel melalui aktivasi protease dan kaperon. Nah, secara klinis, antibiotik ini bersifat bakteriostatik pada konsentrasi terapeutik karena menghambat sintesis protein esensial dan juga menghentikan replikasi bakteri tanpa membunuhnya secara langsung. Namun, dalam dosis tinggi dapat menyebabkan kelelahan metabolik dan juga transisi ke efek bakterisidal yang berujung pada kematian populasi. Baik, pada soal 3 yaitu mengenai mutasi pada gen yang menyandi protein insulin dapat menyebabkan protein yang tidak aktif. Nah,
Bagaimana perubahan pada urutan DNA dapat memengaruhi struktur dan fungsi protein? Nah, sebelumnya mutasi pada gen penyandi insulin dapat mengubah nukleotida DNA yang nantinya memiliki dampak pada sistematis mRNA setelah transkripsi yang selanjutnya mengubah urutan asam amino dalam struktur primer berupa insulin selama translasi. Nah, perubahan berupa mutasi missense, nonsense, ataupun friendship dapat mengganggu proses pelipatan protein, misalnya dengan menghambat pembentukan ikatan disulfida krusial antara rantai B dan A, atau merusak struktur tersier ataupun kuartener insulin yang nantinya berakibat pada protein yang termutasi gagal di protein yang termutasi gagal diolah dari porinsulin menjadi bentuk aktif oleh protease seluler, mengalami agregasi atau kehilangan afinitasnya terhadap reseptor insulin pada target. Nah, ketidakmampuan insulin mutan untuk berikatan dengan reseptor dan mengaktifasi pensinyalan intraseluler seperti jalur PI3K dapat menyebabkan kegagalan regulasi penyerapan glukosa, trans- transkripsi gen metabolik, dan juga inhibisi gluconeogenesis, sehingga nantinya homeostatis glukosa darah terganggu dan memicu adanya patogenesis diabetes mellitus. Nah, kemudian kita beralih kepada soal nomor 4, yaitu melalui eh, yaitu mengenai sel kanker menunjukkan peningkatan sintesis protein secara signifikan. Nah, berdasarkan jalur biosintesis protein, jelaskan mengapa sel kanker membutuhkan lebih banyak protein dibandingkan sel normal. Nah, sel kanker membutuhkan lebih banyak protein karena mengalami proliferasi yang tak terkendali, sehingga memerlukan suplai yang terus-menerus secara konstan protein struktural dan fungsional dalam pembentukan DNA, sitoskeleton, enzim, dan juga organel yang mendukung dalam pembelahan sel secara cepat. Nah, jalur biosintesis protein mulai dari transkripsi gen, pemrosesan mRNA, hingga translasi di ribosom teraktivasi secara intens. Selain itu, sel kanker sering menunjukkan adanya aktivasi jalur sinyal seperti mTOR dan MSC yang dapat mempercepat pembentukan ribosom dan protein dalam pertumbuhan dan juga kelangsungan dari sel kanker dalam tubuh. Next, yaitu pada soal nomor 5, seorang siswa melakukan percobaan in vitro translasi protein dan menambahkan RNase. Apa yang akan terjadi pada proses sintesis protein dan mengapa? Nah, penambahan RNase pada sistem in vitro translasi dapat menghentikan sintesis protein secara mendadak karena enzim ini menghidrolisis mRNA menjadi bagian-bagian kecil, menghilangkan template genetik yang tidak diperlukan dalam proses translasi. Nah, tanpa mRNA yang utuh, ribosom tidak dapat membaca kodon DNA yang mengarahkan pengikatan amino asid tRNA yang sesuai, sehingga nantinya akan berakibat buruk terhadap tahapan inisiasi dan juga elongasi rantai polipeptida. Nah, degradasi mRNA oleh RNase bekerja secara efisien dalam memotong ikatan fosfodiester pada RNA. Tanpa mRNA yang stabil, nantinya sistem translasi akan kehilangan petunjuk untuk merakit protein, sehingga percobaan nantinya akan gagal menghasilkan protein yang diinginkan ataupun berguna ataupun fungsional bagi tubuh. Next, kita akan beranjak ke bagian metabolisme asam amino. Nah, yang pertama itu mengenai seorang pasien mengalami kelainan metabolisme fenilalanin ataupun yang dikenal sebagai fenilketonuria ataupun disingkat PKU. Nah, jelaskan jalur metabolisme fenilalanin dan bagaimana defisiensi enzim fenilalanin hidroksilase menyebabkan gangguan neurologis. Baik, pada kondisi normal, fenilalanin mengalami metabolisme di hati melalui jalur hidroksilasi yang dikatalisis oleh enzim fenilalanin hidroksilase ataupun PAH dengan bantuan kofaktor tetrahidrobiopterin ataupun BA4 menghasilkan tirosin yang kemudian digunakan untuk sintesis neurotransmitter seperti dopamin atau dioksidasi nantinya menjadi energi. Sedangkan pada penderita PKU, defisiensi dari PAH menimbulkan penumpukan fenilalanin dalam darah, sehingga nantinya akan dikonversi menjadi fenilpiruvat atau fenillaktat melalui transaminasi senyawa turunan.
Nah, sinyal turunan ini dapat bersifat neurotoksik dan mengganggu perkembangan otak, misalnya dengan menghambat transport asam amino esensial ke saraf pusat, yang dalam jangka panjang dapat menyebabkan adanya gangguan neurologis. Baik, kita beranjak ke soal nomor yang kedua, dalam bagian kedua, yaitu mengenai pada kondisi kelaparan, otot mengalami katabolisme protein. Nah, jelaskan bagaimana asam amino hasil degradasi protein digunakan oleh hati untuk menghasilkan glukosa. Nah, ketika tubuh dalam kondisi kelaparan ataupun mengalami puasa panjang, asam amino hasil katabolisme protein otot nantinya dilepaskan ke sirkulasi dan diteruskan ke hati, yang akan terjadi deaminasi oksidatif untuk melepaskan gugus amino dan juga kerangka karbon, yang kemudian nantinya akan dimetabolisme menjadi prekursor dalam gluconeogenesis. Nah, alanin akan diubah menjadi pirufat melalui reaksi transaminasi, sementara glutamin akan diubah menjadi alfa ketoglutarat melalui enzim glutaminase dan juga glutamat dehidrogenase, yang kemudian nantinya akan masuk ke siklus Krebs untuk menghasilkan oksaloasetat sebagai substrat dari gluconeogenesis. Nah, nantinya hati akan mengkonversi substrat tersebut menjadi glukosa dengan bantuan enzim PEP karboksikinase dan juga fruktosa 1,6 bifosfatase dengan menggunakan energi dari oksidasi asam lemak selama kelaparan. Nah, glukosa hasil gluconeogenesis kemudian dilepaskan ke darah untuk masuk energi ke otak dan juga eritrosit yang digunakan sebagai sumber energi. Baik, yang ketiga yaitu mengenai seorang atlet mengonsumsi suplemen BCAA ataupun Branched Chain Amino Acid. Nah, jelaskan manfaat dan potensi resikonya berdasarkan metabolisme asam amino cabang. Nah, kita harus mengetahui bahwa suplemen BCAA ataupun yang terdiri dari leusin, isoleusin, dan valin memiliki manfaat bagi atlet karena ketiga asam amino tersebut dapat langsung dimetabolisme di otot tanpa melalui hati. Nah, dan juga dapat menyediakan sumber energi cepat selama latihan intens melalui konversi menjadi suksinil koenzim A ataupun asetil koenzim A, yang nantinya masuk ke siklus Krebs untuk diproduksi energi dalam bentuk ATP. Sekaligus nantinya dapat merangsang sintesis protein otot via aktivasi jalur mTOR1 oleh leusin yang mempercepat pemulihan dan juga hipertrofi. Namun, jika suplemen BCA ini dikonsumsi secara berlebihan, dapat menyebabkan ketidakseimbangan asam amino, menyebabkan gangguan metabolik ataupun beban metabolik pada ginjal, serta resistensi insulin jangka panjang. Karena stimulasi berlebih mTOR1 dapat mengganggu pensinyalan insulin dalam tubuh. Next yaitu yang kelima, yaitu anak dengan penyakit hati kronis menunjukkan peningkatan kadar amonia dalam darah. Nah, jelaskan hubungan antara metabolisme asam amino dan gangguan pada siklus urea. Nah, pada anak dengan penyakit hati kronis, gangguan fungsi hepatosit dapat menyebabkan penurunan kapasitas siklus urea yang berperan penting dalam mendetoksifikasi amonia hasil metabolisme asam amino, terutama dari proses deaminasi oksidatif glutamat dan juga katabolisme protein jaringan. Nah, secara normal, amonia yang dihasilkan dikonversi menjadi urea melalui serangkaian reaksi enzimatik di hati. Namun, kerusakan sel di hati dapat mengurangi produksi enzim-enzim tersebut dan mengganggu aliran substrat di dalam siklus urea. Hal tersebut nantinya akan berakibat buruk dengan terjadinya akumulasi amonia pada darah yang bersifat neurotoksik karena mampu melewati eh, daerah arah otak dan mengganggu fungsi astrosit dengan cara mengubah metabolisme energi otak melalui inhibisi alfa ketoglutarat dehidrogenase dalam siklus Krebs. Nah, selain itu, dapat dengan merangsang produksi glutamin berlebih dan di otak nantinya menyebabkan edema cerebral, dapat mengganggu neurotransmisi serta memicu gejala neurologis seperti kejang hingga koma jika tidak diberikan terapi lebih lanjut untuk mengatasi gejala-gejala neurologis yang terjadi. Baik, soal yang
Kelima, pada bagian 2, dia tinggi protein dapat menyebabkan beban kerja ginjal yang meningkat. Nah, jelaskan mekanisme metabolisme nitrogen dari asam amino dan dampaknya terhadap ekskresi ginjal. Nah, dia tinggi protein menyebabkan beban kerja ginjal melalui mekanisme nitrogen, di mana kelebihan asam amino mengalami deaminasi di hati dengan melepaskan gugus amino yang kemudian diubah menjadi amonia dan masuk ke siklus urea untuk dikonversi menjadi urea. Nah, peningkatan dari produksi urea ini dapat menyebabkan beban penyaringan pada glomerulus yang lebih tinggi dikarenakan urea harus diekskresikan melalui urin. Di samping itu, nitrogen berlebih dapat meningkatkan sintesis asam kuat seperti sulfat dan fosfat yang harus dinetralkan oleh ginjal melalui sekresi ion H+ dan pembuangan buffer amonium, mengakibatkan nantinya terjadi asidosis metaboliriman dan peningkatan karya tubulis ginjal. Selain itu, ekskresi nitrogen berlebih dapat menyebabkan hiperfiltrasi glomerulus secara panjang, yang nantinya dapat berpotensi untuk merusak nefron, terutama pada individu dengan gangguan ginjal awal, sehingga meningkatkan risiko penurunan fungsi ginjal. Baik, kita akan beranjak pada bagian ketiga atau mengenai metabolisme urin-pirimidin. Baik, yang pertama itu mengenai seorang pasien didiagnosis menderita GOUT akibat hiperurisemia. Nah, jelaskan bagaimana gangguan metabolisme purin menyebabkan akumulasi asam urat dan menimbulkan gejala GOUT. Nah, hiperurisemia sendiri pada pasien GOUT terjadi akibat gangguan metabolisme purin yang menyebabkan peningkatan produksi atau penurunan ekspresi asam urat, di mana secara fisiologis purin ataupun adenin dan guanin dari katabolisme DNA atau RNA dipecah menjadi hipoksantin yang kemudian dioksidasi oleh enzim santin oksidase menjadi santin dan pada akhirnya nanti akan menjadi asam urat. Nah, pada kondisi patologis, efek enzim, defek enzim seperti kekurangan HGPRT pada sindrom Lesch-Nyhan atau peningkatan turnover sel seperti pada sel kanker atau dia tinggi purin meningkatkan substrat untuk jalur ini. Sementara gangguan ekskresi renal misalnya oleh diuretik atau insufiensi ginjal dapat mengurangi pembuangan asam urat. Nah, akumulasi asam urat serum melebihi titik kelarutan menyebabkan pembentukan kristal monosodium urat yang mengendam di sendi dan juga jaringan lunak, memicu respon inflamasi akut melalui aktivasi imun innat yang melepaskan IL-1 beta, yang menimbulkan gejala khas GOUT seperti nyeri sendi mendadak, kemerahan, pembekakan, panas diarea yang terkena, serta dapat membentuk topi ataupun endapan kristal kronik jika hiperurisemia yang tidak terkontrol. Baik, selanjutnya yaitu obat seperti 5-fluorouracil digunakan sebagai kemoterapi dengan menarget enzim sintesis pirimidin. Nah, jelaskan bagaimana penghambatan sintesis pirimidin berdampak pada replikasi DNA sel kanker. Nah, 5 fluorouracil ataupun 5-FU bekerja sebagai agen kemoterapi dengan menghambat sintesis pirimidin melalui mekanisme inhibisi kompetitif terhadap enzim timidilat sintetase, yang dimana metabolisme aktifnya berikatan kuat dengan TS dan folat, membentuk kompleks stabil yang memblokir konversi DUMP menjadi DTMP dengan angka kritis dalam produksi timidina trifosfat untuk replikasi DNA. Tanpa pasokan eh, timidina trifosfat yang memadai, sel kanker mengalami ketidakseimbangan nukleotida, menyebabkan kesalahan inkorporasi DUTP ke DNA selama sintesis untai baru, yang nantinya memicu pemutusan rantai DNA oleh sistem reparasi dan mengaktifkan dari respon kerusakan DNA seperti jalur P53. Akibatnya, sel kanker mengalami kegagalan replikasi, stres genotoksik, dan akhirnya apoptosis. Sementara efek selektif pada sel kanker dicapai karena
proliferasinya yang cepat lebih bergantung pada sintesis pirimidin de novo dibandingkan sel normal yang menggunakan jalur penyelamatan ataupun salvage pathway. Next, kita pada soal ketiga, yaitu seorang anak mengalami kelainan genetik sindrom Lesch-Nyhan yang melibatkan gangguan pada enzim HGPRT. Jelaskan jalur metabolisme purin yang terganggu dan dampak neurologisnya. Nah, sindrom Lesch-Nyhan merupakan suatu kondisi langka dan tragis yang bermula dari kelainan kecil di tingkat molekul. Dengan adanya kehilangan enzim HGPRT yang seharusnya digunakan dalam membantu tubuh mendaur ulang molekul purin. Nah, tanpa enzim tersebut, tubuh justru eh, menumpuk asam urat dan mengalami gangguan keseimbangan metabolisme yang dalam. Namun lebih dari sekedar ketidakaturan biokimia, dampaknya sangat besar dan juga menyakitkan bagi penderitanya, khususnya pada sistem saraf pusat. Nah, anak-anak pada sindrom tersebut tidak hanya mengalami kelainan motorik seperti gerakan involunter ataupun kekakuan otot, tetapi juga terjebak dalam konflik batin yang mungkin tidak bisa eh, dibayangkan seperti itu. Seperti dorongan untuk menyakiti hati diri sendiri, seperti menggigit bibir atau jari, meski mereka secara sadar dan juga ingin menghentikannya. Nah, perilaku tersebut berasal dari kerusakan dalam sistem dopamin otak, sistem yang mengatur keinginan, gerak, dan juga kontrol diri. Nah, gangguan tersebut secara jelas menunjukkan betapa keterhubungannya antara eh, metabolisme sederhana di tingkat sel dan juga perilaku di identitas manusia. Baik, next kita pada eh, bagian 14. Nah, pada replikasi DNA, sel membutuhkan pasokan nukleotida yang mencukupi. Jelaskan keterkaitan metabolisme purin dan pirimidin selama mendukung proses replikasi dan perbaikan DNA. Metabolisme dari purin pirimidin ini sangat berperan dalam menyediakan nukleotida yang berupa ATP, GTP, CTP, UTP, ataupun DTTP untuk replikasi dan perbaikan DNA melalui jalur sintesis de novo dan juga salvage pathway. Nah, pada jalur purin PRPP ataupun fosforibosil pirofosfat diubah menjadi inosinat sebagai prekursor adenin dan guanin. Sedangkan pada jalur pirimidin, karbomoil fosfat dan aspartat membentuk orotat sebelum nantinya akan diubah menjadi uridin monofosfat ataupun UMP sebagai dasar dari sitosin dan juga timin. Nah, kedua jalur tersebut saling terkait melalui substrat bersama PRPP dan juga glutamin serta diatur secara ketat oleh feedback inhibition. Misalnya ATP yang menghambat sintesis purin, DTP menghambat sintesis pirimidin. Yang dimana hal tersebut digunakan untuk menjaga keseimbangan nukleotida. Selama replikasi DNA, kebutuhan dari DNTP meningkat secara drastis sehingga meningkatkan enzim kunci seperti ribonukleotida reduktase yang mengubah NDP menjadi DNNP dan timidilat sintetase yang mensintesis TMP dari DUMP yang diinduksi. Next, kita akan beralih pada pembahasan ataupun bagian yang terakhir, yaitu mengenai DNA, RNA, dan juga rekayasa genetika. Baik, kita beralih pada soal yang pertama, yaitu mengenai mutasi titik pada gen penyaji enzim menyebabkan tidak terbentuknya produk protein. Nah, jelaskan bagaimana perubahan kecil pada urutan DNA dapat menghasilkan dampak besar pada fungsi sel. Nah, mutasi titik tampak pada perubahan kecil, yang hanya satu huruf dalam kode genetik yang berubah. Namun dampaknya itu sangat besar bagi sel. Misalnya pada cetak biru vital, tubuh mengalami salah ketik di bagian yang penting. Nah, bila terjadi perubahan ini menciptakan adanya tanda berhenti atau terlalu cepat non-set mutation yang menghasilkan adanya protein yang terpotong, tidak lengkap dan juga tidak fungsional. Nah, kadang perubahan satu huruf justru mengganti satu asam amino dengan yang lain ataupun disebut sebagai missense mutation. Dan jika itu terjadi di titik penting, misalnya di pusat enzim, maka fungsi enzim bisa rusak sepenuhnya. Nah, ada juga mutasi yang dapat mengganggu proses pemotongan dan penyambungan dari RNA yang membuat hasil akhir dari pesan genetik menjadi kacau ataupun tidak bisa terbaca. Next. Nah, kita beralih pada soal ketiga. Soal kedua yang saya maksud. Nah, dalam rekayasa genetika,
Gen insulin manusia disisipkan ke dalam plasmid bakteri. Jelaskan bagaimana proses rekombinan DNA ini bekerja dan apa keunggulan metode ini dalam produksi farmasi. Nah, dalam rekayasa genetika, produksi insulin rekombinan gen insulin manusia diisolasi dari sel pankreas, kemudian disisipkan ke dalam plasmid bakteri seperti bakteri E. coli menggunakan enzim bakteri melalui proses transformasi. Nah, bakteri yang mengandung plasmid rekombinan akan mengekspresikan gen insulin manusia ketika diinduksi, menghasilkan proinsulin yang kemudian diproses secara in vitro menjadi insulin aktif melalui pemotongan enzimatik untuk menghilangkan peptida. Nah, keunggulan metode ini misalnya dalam produksi massal dapat mengurangi adanya biaya dibandingkan ekstraksi dari pankreas hewan. Kemudian yang tinggi yang mengurangi risiko terjadinya reaksi imunogenik serta konsistensi produk karena tidak bergantung pada variabilitas sumber hewan, serta modifikasi genetik memungkinkan produksi analog insulin dengan karakteristik farmakokinetik unggul seperti absorpsi lebih cepat atau durasi kerja lebih panjang sehingga memenuhi kebutuhan terapi, misalnya pada diabetes yang lebih presisi. Yang kita pada soal yang ketiga yaitu mengenai CRISPR-Cas9 yang digunakan untuk mengedit gen yang rusak embrio embrio. Nah, jelaskan mekanisme kerja CRISPR dan diskusikan pertimbangan etis dari penggunanya. Nah, CRISPR-Cas ini sendiri bertindak sebagai sistem pengeditan gen yang memanfaatkan kompleks Cas9 protein nuklease yang dipandu oleh RNA pemandu ataupun gRNA untuk mengenali dan memotong urutan DNA secara spesifik dengan komplementer dengan gRNA sehingga memungkinkan terjadinya penghapusan, penyisipan, dan juga perbaikan gen yang rusak melalui perbaikan DNA alami sel. Nah, penggunaan CRISPR-Cas9 pada embrio manusia menawarkan koreksi penyakit genetik secara dini, namun menimbulkan adanya pertimbangan etis seperti resiko off-target mutation yang dapat menyebabkan efek samping yang tidak terduga, kemudian perubahan germinal yang diwariskan ke generasi berikutnya, dan juga berdampak pada keragaman genetik manusia, kemudian terjadinya slippery slope menuju desain bayi untuk memicu kekhawatiran tentang pelanggaran prinsip kesetaraan dan juga martabat dari manusia itu sendiri. Next, yaitu pada soal yang keempat. Genetik Rekayasa genetika digunakan untuk menciptakan tanaman transgenik yang tahan hama. Nah, jelaskan bagaimana DNA asing dapat diekspresikan ke dalam tanaman dan sebutkan manfaat serta resikonya bagi lingkungan. Nah, DNA asing dimasukkan ke dalam trans- tanaman transgenik melalui vektor seperti Agrobacterium tumefaciens atau metode fisik biolistik, di mana gen target beserta promotor misalnya eh, CAMV35S dan penanda seleksi diintegrasikan ke genom tanaman sehingga tanaman mampu mengekspresikan protein asing secara stabil dalam jaringannya. Nah, adapun manfaat utama dari tanaman transgenik itu salah satunya yaitu tahan hama dengan meningkatkan hasil panen akibat pengurangan kerusakan oleh serangga hama, penurunan penggunaan pestisida kimia yang dapat berdampak buruk bagi lingkungan dan juga kesehatan manusia, dan juga memiliki sebuah keuntungan lain. Namun, di samping itu memiliki dampak buruk tersendiri seperti aliran gen horizontal ke spesies liar atau gulma yang resisten nantinya secara jangka panjang, dan juga kemudian memiliki dampak pada biodiversitas seperti penurunan populasi non-target akibat toksin Bt serta resistensi hama yang berkembang secara masif jika tidak dikelola dengan baik. Baik, selanjutnya pada soal yang terakhir. Produk makanan hasil rekayasa genetika seperti jagung BT banyak beredar di pasaran. Nah, sebutkan dan jelaskan dua manfaat dan juga dua kerugian dari konsumsi produk hasil rekayasa genetika tersebut bagi manusia dan juga lingkungan. Nah, produk makanan hasil rekayasa genetika seperti jagung BT memberikan beberapa manfaat pada manusia seperti peningkatan keamanan pangan karena tanaman BT menghasilkan protein kera yang bersifat insektisida spesifik terhadap hama tertentu sehingga mengurangi adanya mikotoksin dari jamur yang masuk melalui luka serangga.
serta penurunan penggunaan pestisida kimia yang nantinya berdampak negatif pada kesehatan manusia dan lingkungan. Namun perlu digarisbawahi bahwa terdapat dua kerugian pada manusia seperti adanya resiko alergi akibat protein asing yang mungkin dapat memicu reaksi imun pada suatu individu yang sensitif dan juga dampak ekologis seperti terganggunya keseimbangan rantai makanan akibat kematian serangga non target, misalnya kematian lebah ataupun kematian koloni dari kupu-kupu, serta potensi berkembangnya hama yang resisten jika tidak dikelola dengan regulasi yang benar. Baik, cukup sekian pembahasan yang saya dapat sampaikan. Adapun jika terdapat kesalahan yang disengaja pun tidak sengaja, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup dengan paraman Santi. Om Santi 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 Om.